Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denatri Kurniasih, NIM 8603676777 dari UPBJ Bandar Lampung, Salut Sukadana, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang tugas 2, yaitu tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan membedah tentang secara analitik tentang hubungan timbal balik yang sangat erat antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Saya jelaskan bahwasanya filsafat ilmu adalah dasar fondasi. Filsafat ilmu mengawasi agar teori pendidikan tetap ilmiah. Filsafat ilmu juga menjaga nilai atau moral atau etis dalam pendidikan. Ilmu pendidikan itu tidak berdiri kosong, di mana ilmu pendidikan membutuhkan filsafat ilmu sebagai dasar untuk menguji teori-teorinya. Filsafat ilmu tersebut memastikan bahwa metode, kurikulum, serta nilai yang diterapkan dalam pendidikan memiliki dasar logis yang kuat, valid secara ilmiah, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau aksiologi manusia. Lalu, untuk pendidikan memperkuat filsafat ilmu itu sendiri, di mana pendidikan yang bermakna melahirkan pemikiran kritis yang baru. Praktik pendidikan dapat memicu pertanyaan filosofis yang baru untuk dikaji. Pendidikan juga menjadi sarana untuk menyebarluaskan kebenaran filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu sendiri. Mengapa? Karena melalui proses pendidikan yang kritis, lahirlah ilmuwan dan pemikiran yang baru. Praktik nyata di dalam kelas yang sering munculnya masalah-masalah baru yang menantang akal. Tantangan-tantangan di dalam dunia pendidikan inilah yang akan menjadi bahan bakar bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang dan melahirkan teori-teori baru. Poin selanjutnya yaitu adalah filsafat ilmu sebagai pisau bedah atau pisau analisis. Yang dimaksud dari filsafat ilmu sebagai pisau analisis yaitu dalam bagian ontologi itu mempertanyakan apa hakikat manusia yang dididik. Yang kedua yaitu tentang epistemologi, yaitu mempertanyakan bagaimana metode transfer ilmu yang benar. Serta bagian aksiologi adalah mempertanyakan untuk apa ilmu tersebut digunakan, nilai atau etikanya. Dari 3 pilar tersebut, yaitu sebagai pisau analisis, itu berguna untuk membedah persoalan dalam pendidikan. Secara ontologi, yaitu kita membedah apakah hakikat manusia dan apa sebenarnya hakikat dari belajar itu sendiri. Secara epistemologi, kita menganalisis bagaimana cara mentransfer pengetahuan tersebut, dengan metode apa kita mentransfer ilmu tersebut, kita memilih metode apa yang tepat dan sahih. Dan secara aksiologi, kita menguji untuk apa ilmu tersebut diajarkan, serta memastikan dampaknya, yaitu membawa kebaikan bukan keburukan bagi peserta didik, serta bagi moralitas masyarakat. Poin selanjutnya yaitu tentang contoh konkret dalam penerapan. Saat ini yaitu yang pertama tentang kurikulum. Penerapan saat ini yaitu tentang kurikulum merdeka yang didasari filsafat humanisme. Yang kedua adalah proses belajar. Guru sekarang tidak mendikte murid, melainkan memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi secara kritis. Yang sebagai contoh nyatanya yaitu penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dalam kurikulum merdeka yang diterapkan di Indonesia. Kita bisa merujuk pada yaitu secara khusus pada metode project based learning atau pembelajaran berbasis proyek secara harfiah. Secara filsafat, kebijakan ini berakar dari filsafat progresisme atau humanisme yang percaya bahwa manusia belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah secara nyata. Sebagai contoh konkretnya, untuk siswa SMK atau SMA, bisa kita minta turun secara langsung ke lapangan untuk membuat proyek pengolahan sampah di desa mereka. Di sini, dengan ontologi, mereka bekerja dengan memandang siswa bukan sebagai botol kosong yang siap diisi, melainkan sebagai subjek aktif yang punya potensi. Serta secara epistemologi, di mana cara mereka belajar bukan lagi menghafal rumus dari buku teks, melainkan melalui riset, interaksi, serta trial error di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu secara aksiologi, yaitu hasil proyek tersebut, di mana hasil langsung memberikan nilai guna yang etis dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar. Dari materi yang saya presentasikan yaitu
filsafat ilmu memberikan arahan dan dasar yang kokoh, sementara pendidikan tersebut yaitu bertindak sebagai ruang yang nyata untuk mempraktekkan dan menguji arah tersebut. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena keduanya berkaitan secara erat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, serta saya mohon maaf bila ada tutur kata atau penjelasan saya yang kurang dalam menyampaikan atau materi saya ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.